Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Pak Ampun Pembarep. Kali ini Bapak akan melakukan praktikum virtual tentang pendulum lab atau ayunan sederhana. Kita fokus ke labnya untuk mengetahui energi pendulumnya. Untuk lembar kerjanya, ya ini bisa di-download di Pad Colorado juga. Aslinya di sini bahasa Inggris, tapi saya translatekan seperti ini. Jadi langkah pertama, jadi tujuannya apa? Untuk menerapkan hukum kekalahan potensial atau potensial energi dan energi kinetik untuk menentukan energi mekanik sepanjang ayunan dan menentukan kecepatan maksimum dari pendulum saat melewati posisi setimbang. Oke, kita langsung ke latar belakangnya. Rumusnya seperti biasa ya. Energi potensial MGH, energi kinetik setengah V kuadrat. Gravitasi kita buat 9,8. Energi mekanik adalah penambahan potensial energi ditambah kinetik energi. Prosedur atau langkah-langkah kerjanya, masuk ke link pad simulation pendulum lab. Ya, kita sudah masuk di sini. Terus pilih lab, pilih yang lab ya. Pilih yang lab, berarti yang ini, yang lab kita pilih. Kita klik. Nah, akan tampil seperti ini. Ya, ini adalah tampilan awalnya. Kemudian petunjuknya lagi, biarkan pengaturan default untuk panjang 1, massa 1, gravitasi dan gesekan biarkan ya. Klik kotak untuk menampilkan penggaris atau rule. Jadi rule-nya kita klik ya, penggarisnya kita klik. Ini lengthnya kita buat 1 meter, massnya kita buat 1 meter, gravitasinya kita buat 9,8. Nah, 9,8. Frictionnya kita buat non ya, jadi tidak ada gaya geseknya, friction kita buat non. Oke, seperti ini. Terus langkah selanjutnya, tempatkan penggaris Anda di tengah bawah massa dan baca panjang dan catat ya. Jadi mengukur panjang tali menggunakan penggaris sampai di bawah massanya, massa bandul artinya ya, sampai massa bandul. Atau kita buat tengahnya juga boleh ini ya. Ini 0, mulai dari sini sampai massa, berarti di sini sampai 1 ya. Ini adalah 100 cm atau katakanlah 1 meter panjangnya. Kemudian sampai sini ya. Lalu tarik bandul 30 derajat ya, tarik bandul 30 derajat. Ke kiri boleh, ke kanan boleh, bebas. Kita tarik bandul ke kanan di sini sejauh 30 derajat. Sebentar, kita stop dulu. Lalu kita ukur ya. Bentar, sejauh 30 derajat. 30 derajat. Nah, kita ukur di sini. Lalu kita ukur tingginya. Ya, kira-kira dari sini sampai sini itu berapa? Ya. Kita ukur tingginya. Dari titik ini sampai sini itu berapa sentimeter? Berapa sentimeter? Lalu kita catat ya. Dari sini urut ya, sini sampai sini atau sini sampai sini bawah. Kita tulis di sini ya. Tinggi saat diam yang pertama tadi 100 cm. Kemudian saat 30 derajat itu berapa senti tingginya? Kan di sini tingginya semakin berkurang ya, karena ini menjadi lebih tinggi. Ini sampai bawah sini diukur berapa senti? Ya, diisi di sini. Terus hitung selisihnya. Selisihnya berarti yang saat diam dikurangi saat simpangannya 30 derajat. Dihitung di sini. Kemudian rubah ke satuan meter. Selisihnya ini dirubah ke satuan meter, dikonversi. Kemudian catat sebagai tinggi 30 derajat data tabel. Nanti data tabelnya di bawah. Ada tabelnya di bawah sini ya. Oke, data tabelnya di bawah. Oke. Terus baca massa pada bandul Anda saat
dan catat di tabel, karena tadi masanya 1 ya. Ini masanya 1 kilogram. Itu diisi di bawah sini ya. Misalkan di sini diisi 100 cm. Oke. Tingginya saat 30 derajat ini berapa? Tinggi saat 30 derajat katakanlah di sini berapa ya? Ini perkiraan saja ya. Sekitar 90, katakanlah 90 cm. Nah, berarti selisihnya berapa? Selisihnya adalah 10. Kalau 10 cm dirubah ke meter berarti 0,1 meter. Masanya tadi tercatat 1 kilogram. Oke. Lalu klik velocity di kiri atas untuk melihat vektor kecepatan. Nah, ini ada velocity kecepatan, kita klik. Oke. Terus setelah itu kita play ya. Setelah itu tekan tombol putar dan biarkan bandul beralur. Jelaskan bagaimana vektor kecepatan berubah saat bandul beracun. Kita klik. Nah, kita buat slow saja biar enak. Oke. Kita lihat vektor kecepatan yang warna hijau itu akan menjadi besar ketika melewati titik setimbang. Titik setimbangnya itu yang ini ya. Jadi ketika dia bergerak ke kiri gitu ya, akan semakin besar ketika di sini, terus semakin berkurang ketika di atas. Kemudian balik lagi, sini akan semakin besar lagi. Oke, nah itu kalian deskripsikan di kolom komentar di bawah ini ya, kolom kotak ini. Jadi kalian jelaskan bagaimana vektornya. Kemudian jelaskan pada kolom bawah apa yang terjadi pada PE dan KE dari bandul ya. PE dan KE-nya seperti apa? Ini bisa kita lihat energi grafnya atau grafik energinya, kita klik aja. Nah, kita lihat KE sama PE. Oh, saat bandulnya itu mencapai titik maksimum, PE-nya maksimum. Nah, saat bandulnya di bawah, PE-nya minimum tadi ya. Nah, ternyata kebalikan, nilainya naik turun dengan KE. Berarti PE sama KE itu saling berubah-ubah tergantung posisi bandul. Ketika bandulnya di atas, PE-nya maksimum. Ketika bandulnya di bawah, PE-nya minimum. Begitu pula sebaliknya. Ketika bandulnya di atas, KE-nya yang minimum. Bandul di bawah, KE-nya yang maksimum. Warna hijau. Nah, itu seperti itu ya. Tak perkecil aja. Oke. Nah, seperti itu. Itu adalah gambar di mana posisi A ke B ke C ke D seperti tadi ya. Jadi saat posisi A itu PE-nya berapa, KE-nya berapa, potensialnya berapa, kinetiknya berapa. Itu bisa digambarkan atau bisa dideskripsikan. Kemudian yang kedua, yang ketujuh, atur ulang simulasi Anda dan simpangkan sejauh 40 derajat. Sekarang disimpangkan 40 derajat. Kita stop dulu. Kita stop. Tapi disuruh menyimpangkan sejauh 40 derajat. 40 derajat. Kalau tadi 30 di sini, kita lihat. 30 di sini, PE-nya segitu. Sekarang 40 derajat, otomatis lebih tinggi. Kenapa lebih tinggi? Nah, karena bandulnya kita buat lebih tinggi kan di sini. Otomatis potensial energinya akan lebih besar saat 40 derajat. Kemudian kita lepas. Gitu ya. Ini nilainya jauh lebih tinggi dari tadi. Ya, tapi hubungan antara kinetik energi dengan potensial energi tetap sama. Jadi potensial energinya akan besar ketika bandul atau beban itu berada di atas. Dan kinetik energinya akan besar pula jika bandulnya berada di bawah. Seperti itu. Nah, ini bisa dilengkapi di sini. Ini tadi diukur juga ya, meterannya berapa, panjang atau tingginya
diukur pakai penggaris berapa sentimeter seperti tadi. Bagaimana perbandingan ukuran vektor kecepatan? Nah, pasti vektor ukuran kecepatannya jauh lebih besar ketika simpangan awalnya 40 derajat. Ya. Jadi gambar hijaunya di sini jauh lebih panjang atau lebih besar nilai kecepatannya. Oke. Yang nomor 9 juga sama. Sekarang kita simpangkan sejauh 50 derajat. 50 derajat. Berarti lebih tinggi lagi. Lebih tinggi lagi 50 derajat. Nah, otomatis jauh lebih besar lagi nilai kinetik energi maupun potensial energinya. Oke. Nanti bisa dideskripsikan di bawah. Nah, ini hitung-hitungannya nanti bisa dilengkapi. Masanya tadi semuanya kita buat 1 kg semua. Ya. Sudutnya tadi 30 derajat. H tadi tinggi selisih tingginya atau ketinggian saat 30 derajat ditaruh di sini. Ini dihitung, di sini dihitung, di sini dihitung ketinggiannya. Ya. Ini adalah selisih tingginya tadi dihitung. Misalkan saat 30 cm di sini H-nya ketinggiannya berapa? H tadi diukur dari apa? Dari selisih ya. Dari selisih di sini. Saat 100 diam dikurangi 30 berarti 10 cm. Ini dihitung 10 cm. Mana tadi? Nah, 10 cm kalau dipakai meter berarti 0,1 meter. GPE atau gravitation potential energi potensi gravitasinya berapa? Tinggal dikalikan aja M kali G kali H. M kali G kali H ditulis di sini. Ya, berarti isinya 0,98. Ya, 0,98 satuannya adalah joule. Ketika sudutnya 40 derajat, dihitung lagi seperti tadi ya. Oke. Itu adalah cara kita melakukan praktikum virtual. Intinya apa? Intinya bahwa bandul atau pendulum itu dia akan memiliki kecepatan maksimum jika pendulumnya berada di titik setimbang atau titik equilibrium. Ya. Kalau bandulnya atau pendulumnya berada di posisi maksimum atau posisi tertinggi, itu kecepatannya minimum. Nah, tapi potensialnya justru yang maksimum. Jadi berbanding terbalik. Oke, seperti itu cara kita mengerjakan praktikumnya. Ini nanti dilengkapi ya, dilengkapi. Ini juga nanti diisi apa yang terjadi dengan nilai gravitasi potensial energi saat sudut dinaikkan dari 30 menjadi 40 menjadi 50. Apakah terjadi perubahan? Otomatis terjadi perubahan ya, GPE-nya semakin besar gitu. Nanti diisi dengan kata-kata kalian sendiri. Nah, ini nanti diisi ya. Jadi ini diisi untuk yang sudut 50 derajat ya. Posisi 1 itu PE-nya berapa joule. Posisi 2 PE-nya berapa joule. Posisi 3 otomatis di sini 0 joule karena di posisi setimbang itu potensialnya kan 0. Otomatis KE-nya ya maksimum begitu. Oke, seperti itu nanti dilengkapi semua ya. TME itu total mechanical energy atau energi mekanik total, yaitu penambahan PE tambah KE. Nah, gitu. Itu nanti dihitung ya untuk yang sudut 50 derajat ya. Sudut yang 50 derajat nanti kalian hitung sendiri. Ini ada soal tambahannya ya. Ini sifatnya untuk kalian itu boleh dikerjakan atau boleh tidak dikerjakan, terserah. Dikerjakan tentu ada poin tersendiri. Hitung kecepatan maksimum bandul saat mencapai kinetik energi maksimumnya. Nah, rumusnya adalah V sama dengan akar 2KE atau 2EK ya, KE sama EK. Tinggal dihitung aja kecepatannya berapa, kinetik energinya berapa, dibagi masanya tadi adalah 1, terus di akar. Oke, ini dilengkapi nilai-nilai yang kosong ini. Kinetik energinya 0 joule, PE-nya 2,4 joule. Berarti kalau KE-nya 2 joule, PE-nya berapa?
KE-nya berapa kalau PE-nya 0 Joule. Begitu terus ya. Nanti dilengkapi. Terus yang nomor 3, jelaskan dengan kata-kata bagaimana pendulum bertransisi dari PE ke KE selama seluruh ayunan. Tadi ya. Artinya kata-kata seperti kalau KE meningkat berarti PE menurun. KE menurun berarti PE meningkat. Begitu ya. Itu nanti dilengkapi untuk yang LK di sini nanti untuk khusus anak-anak 10 MIPA 1, 10 MIPA 2 dan 10 MIPA 7. Karena ini nanti project praktikum virtual ini nanti saya gunakan sebagai penilaian akhir semester 2. Begitu ya anak-anak, terima kasih. Mungkin itu dulu penjelasan dari Pak Bambang tentang praktikum virtual pendulum. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.